tokoh masyarakat. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, insyaallah untuk kajian pagi hari ini, pemateri kita adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Selamat Purwanto SK. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, waktu yang tepat kami persilakan pada pemateri untuk menyampaikan kajian untuk anak pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Sofatul Marwah, yang saya hormati guru saya Ustaz Amir, yang saya hormati para jemaah, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan mata ini untuk melihat, telinga ini masih nikmat untuk mendengar, seluruh anatomi tubuh kita Allah masih memberikan sehat walafiat. Allah perintahkan kepada kita semua, siapa saja yang pandai bersyukur, senantiasa mempersyukur hidup ini dengan amal soleh. Allah perintahkan kepada kita semua, siapa saja yang pandai bersyukur, senantiasa memperindah hidup ini dengan akhlakul karimah, agar kehidupan yang sangat sementara ini, kehidupan yang fana, kehidupan yang penuh dengan sandiwara, kehidupan yang penuh dengan sandal gurau, mampu kita warnai dengan keindahan, mampu kita warnai, kita lakukan dengan kebaikan. Karena itu perintah dan sunnah baginda Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang punya nilai, manusia yang punya manfaat. Suami manfaat untuk hidupnya dalam keluarganya. Ketika kita selaku ayah memiliki tanggung jawab, kita suami tambah sayang, tambah cinta, tambah menjadi manusia yang bermanfaat untuk keluarganya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan, membawa, menyebarkan risalah kepada ini dengan cara yang benar, yang telah menyampaikan ajaran yang baik ini dengan cara yang baik, sehingga ajaran yang teramat indah tadi yang tadinya ada di Saudi Arabia dibawa oleh para sahabat terus sampai ke tanah Nusantara, sampai saat ini Islam ada di Masjid Sofatul Marwah.
Islam ada perjalanan Timodas, dan karena berkah dari seorang baginda Nabi Muhammad kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya, manusia yang tentunya memiliki sebuah kesalahan, manusia yang lemah, dan hanya baginda Nabi Muhammad SAW dari 124 nabi yang Allah utus di muka bumi, dari 313 rasul yang Allah utus di muka bumi, hanya baginda Nabi Muhammad SAW yang mampu menerima syafaat untuk umatnya, bukan saja di dunia tapi nanti kelak. Siapa yang nanti mengamalkan sunnah baginda Nabi, siapa yang beriman dan beramal soleh, siapa yang mampu dapat ikrar dengan ikrar yang sesungguhnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah ikrar lalu kita bisa mengajukan tahap dengan amal soleh, dengan kebaikan, ikhlas, sabar, lalu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi akan mengampuni kita selanjutnya. Dan itu syafaat baginda Nabi yang nanti kita inginkan, kita dambakan ketika nanti di yaumil mahsyar tidak ada lagi orang yang akan membantu, meskipun itu istri dan anak kita. Orang-orang yang kita cintai tidak lagi mampu dapat membantu kita kecuali amal ibadah kita dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini kalau kita tarik benang merah yang begitu panjang, kalau kita lihat warna yang begitu jelas di bulan Sya'ban, ini salah satunya adalah turunnya perintah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini dinukilkan dalam kitab Madha fi Sya'ban, musannif yang masyhur Syekh Al-Maliki. Beliau menukilkan Madha fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban, di kitab Madha fi Sya'ban, salah satunya adalah Allah turunkan ayat perintah untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait bagaimana sholawat Allah kepada baginda Nabi, terkait dengan bagaimana sholawatnya seluruh malaikat muqarrabin kepada baginda Nabi, dan bagaimana sholawatnya umatnya kepada baginda Nabi, itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, kenapa kita harus sholawat kepada baginda Nabi? Ternyata perintah sholawat kepada baginda Nabi kita harus istiqomah dan kita kerjakan, kita ucapkan, kita agungkan, kita gaungkan sholawat dalam sholat. Sholat tidak membaca sholawat, sholat kita tidak sah. Maka dalam tasyahud akhir kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Maka kalau sholat kita tidak membaca sholawat, tidak sah sholat kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Paham ya? Jadi perintah sholawat yang kita lakukan dalam sholat, maka sholat kita baik, pasti ibadah-ibadah jalan akan baik, pasti. Tapi bagaimana sholat yang baik? Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ayat lihat bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab.
Sebuah wasiat yang begitu agung ketika Allah memperjalankan manusia pilihannya, manusia yang baik, manusia yang suci, manusia yang nur, baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pun sudah dijelaskan oleh para guru kita sebelumnya. Subhanallah asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan seorang hamba li'abadihi. Perhatikan ibu, ayat tersebut diawali dengan subhana. Allah bertasbih untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Allah memuji dirinya sendiri sungguh. Ini ayat benar. Ini ayat memuji Allah untuk dirinya. Kepada siapa? Li'abdihi, seorang kekasih pilihannya, seorang manusia pilihan yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tarik lagi li'abdihi, manusia pilihan di umat baginda Nabi, karena baginda Nabi Allah cinta, rahmatnya turun kepada baginda Nabi untuk umatnya, karena baginda Nabi memiliki syafaat umatnya. Kalau Allah tidak cinta kepada baginda Nabi itu, ingat pada Nabi dan Rasul sebelumnya, ketika kenabiannya selesai dengan wasilah, risalahnya selesai, risalah dakwahnya selesai. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenabiannya Bapak Ibu sekalian, karena sosok manusia di ini, wasilahnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi risalah dakwahnya diteruskan oleh para sahabat Nabi, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan terus tarik nih sampai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Maturidi, terus tarik lagi Syekh An-Nawawi Al-Bandari, Syekh Pangeran Arya Bangsa Karat yang menyebarkan Islam di kota Anda. Pangeran Arya tidak negara makamnya, makbaranya ada di sana. Pangeran Arya Satika, makbaranya ada di belakang kecamatan Batu Ceper. Ini beliau yang menyampaikan risalah baginda Nabi sampai ke kota Tangerang. Terus Syekh Waliuddin Pabenjolan yang membuka perjalanan dakwah baginda Nabi sampai ke tanah Peru ini. Terus sampai ada di Jaya Bangkok. Semua para alim ulama yang disebut dengan ulama salafus saleh, al ulama warasatul anbiya, ini Islam sampai ke tanah kita nih Pak. Ini sampai ke rumah kita. Oleh siapa? Oleh guru kita yang sebelumnya dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Li'abdihi, Allah perjalankan manusia pilihannya. Ya Pak, kalau terkali berarti jamaah dari salatul marwah. Salat subuhnya karena kebutuhan kita mengakui diri kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa. Ya Allah, ambil berkah dari salat subuh berjamaah. Mana kita sadar Bapak Ibu sekalian, Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh dari ujian dari kita. Justru kita yang memancing bagaimana Allah memandang cintanya kepada kita dengan soal. Kita memancing kepada Allah bagaimana Allah memandang penuh cinta saat kita tilawah Quran. Bagaimana kita memancing agar Allah memandang cintanya kepada kita saat kita berpuasa. Ini kan cuma pengakuan bahwa diri kita manusia yang lemah. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini perjalanan sholat. Jadi perjalanan insan manusia baginda Nabi Muhammad SAW dari masjid ke masjid. Apa masjidnya? Masjidil Haram sampai ke Masjid
Masjid Aqsa. Nabi tarik lagi bulan Sya'ban. Yang pertama tadi perintah salat kepada baginda Nabi, dan yang kedua kita tadinya berhadapan kiblat kita di Masjid Aqsa. Allah perintahkan lagi untuk berpaling ke Masjidil Haram. Itulah yang dari perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa di bulan Sya'ban, Allah perintahkan palingkan wajahmu seluruh umat baginda Nabi dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram. Kita dari masjid kembali ke masjid. Ya, Pak. Dari masjid kembali ke masjid. Ketika Allah turunkan subhanalladzi asra, subhana ma suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba lagi laila seperti malam. Laila seperti malam. Maka di saat Allah perintahkan siang berterbanglah engkau di hamparan bumiku, yang berniaga, yang berbisnis sebagai pengajar, berteman. Karena dunia ini adalah wasilah. Dunia ini adalah mencari mana untuk karena tiba di sepertiga malam, sempurnakan sholatmu sebagai tambahan dari ibadah sholat di malam. Apa itu? Sholat ahad, sholat ahad, sholat taubat, sholat witir. Kita mencuri kan pandangan Allah. Kita memancing pandangan Allah. Padahal kita tahu ya Allah, Engkau tak butuh sholat saya. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Tapi aku hamba-Mu ya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Jangan sampai punya pandangan jauh, ya Allah, bagaimana sholat saya diterima Pak? Enggak, saya belum bisa khusyuk. Ya Allah, bagaimana sedekah saya masih belum bisa lepas dari sum'ah dan riya. Kita nggak akan lepas dari riya dan sum'ah. Riya itu yang sombong, sum'ah itu yang mau didengar. Riya yang mau dilihat, sum'ah yang mau didengar. Nah, ini bagian dari manusia. Kita nggak pernah dari itu, Pak. Kadang hati kita sedikit aja masih ada duit. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Hati kita. Maka tentunya ketika Allah turunkan dari surah Al-Isra di bulan Rajab, perkuat sholat dalam dimensi apapun. Ini banyak nih kalau dipikirkan tafsir Quran yang banyak. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di saat engkau sedih, di saat engkau senang, di saat engkau apapun dalam kehidupanmu, kau ingat kekuasaan Allah, melihat kekuasaan Allah dengan rasa syukur kita kepada Allah, kerjakan sholat. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Yang mengingat Allah dengan sehat, mengingat Allah dengan rasa syukur, mengingat Allah, ya Allah, keluarga saya masih Engkau cukupi bertuhan. Ya Allah, dari semua permasalahan kehidupan, ya Allah, Engkau berikan solusi dalam kehidupan itu. Terima kasih ya Allah. Kita semua. Wa aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Perhatikan. Sholat. Maka turun lagi ayat akhir di sholat.
wal munkar. Tegakkan salat, dirikan salat, kerjakan salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Satu, keji, zalim kepada orang, riba, sombong. Munkar, mengadu domba, hasud, tidak tanggung jawab, munafik. Salat, kupas semuanya, akimi salat, dirikan salat, tegakkan salat, kerjakan salat. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Usia kita semakin bertambah, semakin tajam rohani kita. Usia kita bertambah, spiritualitas kita mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya semakin tajam. Masih ada termasuk saya di antaranya, saya dan keluarga saya, termasuk saya sudah mengerjakan sholat, tapi saya masih boring pada diri saya. Saya masih munafik untuk diri saya. Saya masih berbuat keji untuk diri saya. Saya masih berbuat munkar pada diri saya. Mana aqimi sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bapak Ibu sekalian yang sudah mengerjakan sholat, apakah sholat Bapak itu sudah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar? Apakah sholat ini bisa menjadi tameng, bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng untuk tidak membuat keji dan munkar? Ya, kita evaluasi. Saya masih bagian dari orang yang munafik. Saya masih bagian dari orang yang zalim. Saya masih belum bisa lepas dari orang ini. Bagaimana saya? Ayo Bapak Ibu sekalian, kerajaan sudah selesai, kita evaluasi. Semakin bertambah dari tajam spiritualitas kita, maka batin kita bertambah. Ya Allah, saya ini yang lemah, ya Allah. Kalau bukan rahmat darimu, apa daya saya selaku manusia. Jangan untuk istri dan anak saya, untuk diri saya, ya Allah, saya masih belum sanggup. Maka bimbing hati ini untuk istiqomah, memberikan kekuatan untuk dapat taat kepada apapun itu. Terus apapun lagi, tidak ada di kita manusia kalau bukan karena rahmat Allah yang sanggup untuk dapat lepas dari rasa ketidakadilan. Tapi setidaknya kita tambah lagi, Ibu tambah lagi. Dengan apa? Nah, kumpul di majelis taklim, kumpul dengan orang-orang yang saleh, baca Quran, pelajari tafsirnya, pelajari ilmunya. Yang istri taat sama suami, selagi suami itu memberikan kebaikan, keindahan, kedamaian, kebahagiaan, wajib taat. Suami tanggung jawab sama keluarga, terus kita asal terus. Emang dimensi manusia itu apa? Nah, di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, kalau tahapan sangat dasar ini kita lihat cara akhirnya sholat, tegakkan, kerjakan itu kita lihat. Kalau kita itu sudah biasa belajar tadi Pak, sama-sama kita belajar. Semakin usia bertambah naik, jangan akhiri sholat, naik lagi menjadi istiqomah di sholat. Ya Pak, dia belajar sama-sama nih Pak ya, Ibu kita belajar. Kita punya murabbi, kita punya mursyid, kita punya guru yang bisa kita pegang nasihatnya sebagai rujukan. Jelas mazhab kita Imam Syafi'i, karena kita hidup di Indonesia. Mayoritas mazhab Imam Syafi'i. Kita punya guru yang masyhur, Syekh Al-Albani. Dari rujukan pemikiran kita ke beliau. Enggak usah jauh-jauh sampai ke atas lagi. Itu rujukan kita itu ke Imam Syafi'i, fikihnya, tasawufnya, udah ke situ ke beliau saja. Masyhur, belum diangkat sebagai mufti di Kota Mekah dahulu dari Indonesia.
mufti, guru besar atau profesor di Indonesia. Dia Inggris. Lihat kitab-kitabnya, tasawufnya, fikihnya. Lihat fikihnya Nihayatul Zain. Kitab Nihayatul Zain, fikihnya masyhur. Bab toharo, bab air, bab istinja, bab mandi besar, bab jinabah. Lihat, buka itu kitab fikih Nihayatul Zain. Udah aman gitu. Ya, udah. Maksudnya Syekh Nawawi Bandari rujukan. Pelajari kitab-kitab ini. Naik yang sebelumnya arti sholat, iqamah sholat, naik menjadi istiqomah sholat. Sholat menjadi istiqomah terus. Yang tadi saya sebutkan, lakukan terus. Bagi dana sholat hajat, sholat tahajud bagi beliau, menurut bagi Nabi itu wajib untuk dirinya, wajib untuk bagi umatnya sunnah. 2 rakaat naik, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi terus tambah lagi 8 rakaat, 8. Lalu kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Terus menjadi istiqomah di sholat. Biasanya orang yang dia mendawamkan sholat duha, sholat tahajud, yang mendawamkan menjadi ahli sholat jamaah, tinggalkan itu Bapak, ini ada yang kurang. Kita belajar Pak ya, bukan saya ini sudah sempurna maka kita belajar bersama. Sholat berjamaah, nenek besar sholatul marwah punya pengurusnya bertanggung jawab bagaimana jamaah merasa nyaman. Ya Pak, merasa nyamannya bagaimana? 1 dari imamnya. Ya Bu, imamnya bacaan sudah baik dan benar. Ya Bu, Pak. Nah, kita kan tidak bohong. Kita kan jamaah. Kita kan orang dhaif, lemah. Ya Allah, bacaan saya belum benar, Fatihah saya belum benar, belum baik dan sempurna. Sudah saya ikut jamaah saja, imamnya sudah menyempurnakan bacaan saya. Benar. Nah kalau bacaan imamnya nggak benar dan nggak baik, bagaimana makmumnya? Jawab kita imamnya setelahnya. Beliau sebagai murabi, sebagai guru tilawah, bacaannya baik, tajwidnya baik, fasahannya bagus, makhrajnya bagus. Lah kita dibawa sampai imam begitu kan nanti lagi dikupas lagi adabnya, akhlaknya, perilakunya. Asal imam, lihat lagi di kaidah fikihnya, ya kan? Udah dari istiqomah sholat, udah istiqomah sholat naik lagi Bu, iya ulumuddin naik lagi. Setelah istiqomah sholat naik menjadi muqimus sholat. Itu udah ada orang yang sudah mukim sholat ibu, ibarat ibu itu di tengah lautan, di tengah hutan, lalu ibu menemukan jalan kembali pulang, ketemu istri, ketemu anak, sampai di rumah nyaman, alhamdulillah, mungkin senang, udah bahagia, tidak ada paksaan. Kita sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita sholat hajat ada maksud tujuan, ya kita sholat duha ada maunya, sedekah ada sesuatu yang kita harapkan imbal baliknya. Itu kalau sudah mungkin Bu, los. Inna sholati wa nusuki ya wa mamati lillahi rabbil alamin
bersandar kepada Allah. Apa yang Allah berikan kita syukur. Maunya kita baik sangka sama Allah, saling mendoakan. Ya Pak, setuju Bu ya? Setuju? Yuk sama-sama dari didikan sholat, istiqomah sholat, mukim sholat. Ini orang yang sudah mukim adem Pak, adem, nggak ada kekhawatiran untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana kita mau berbagi kepada orang kalau kita masih khawatir untuk diri sendiri? Nah, mungkin naik, mungkin sholat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika Isra lalu dimi'rajkan oleh Allah dari Baitul Maqdis di Yerusalem, langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua, ketiga, sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ke-7 bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini kita baca Al-Quran. Ini ada kitab diceritakan dalam kitab Ad-Dardir. Baca kitabnya, namanya kitab Ad-Dardir. Itu menceritakan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Alam insan lewat, alam malakut lewat, ditemani oleh malaikat Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam kitab Ad-Dardir ketika Isra, baginda Nabi ditemani oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ditemani oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dialog dengan dua malaikat. Ini aku diperintahkan, dua malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani orang yang suci, manusia pilihan, untuk berhadapan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi rasulnya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah di Bukit Qurtila, tidak sama melihat cahaya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah, bahkan dipanggil oleh Allah, dipanggil untuk hadir masuk ke alam Ta'ala. Malaikat Jibril dan malaikat Mikail selesai di alam mahfuz, nggak sampai tembus ke alam Ta'ala. Ini ceritanya Pak, ceritanya selesai, masuk baginda Nabi, at-tahiyat mubarakatus sholawat thayyibatullillah. Allah berkata, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab baginda Nabi, assalamu alayka wa ala ibadikas sholihin. Baginda Nabi juga ingat kepada umatnya, ibadah sholat Muhammad dan sholat. Mungkin baginda Nabi, tapi sebelumnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudurnya, fuadnya dibersihkan. Maka ketika orang yang sudah mungkin di sholat, hatinya tenang Pak. Ya, naik lagi peringkatnya, naik terus. Bahkan orang yang sudah mengikuti sholat di lisan ini nggak sanggup lagi untuk meminta doa kepada Allah. Meminta dengan doa itu nggak sanggup lagi. Ya Allah, apa yang aku minta lagi? Apakah Engkau lakukan semua Engkau sudah lakukan segala harapan dan doa. Raja selesai, bulannya sudah kita lalui. Sejarah Isra wal Mi'raj kita juga sudah pelajari. Sudah lewat bulan itu, masuk bulan Sya'ban, hadir dan turun ayat perintah sholawat. Tak lama lagi nanti masuk bulan Ramadan. Raja, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan yang tidak terpisah dan tidak terjeda oleh bulan di sela-sela bulan-bulan yang lain. Ramadan inilah kita jadikan sebuah madrasah, sebuah masjid, sebuah majelis taklim, sekolah pesantren dalam kehidupan kita.
Yang tadi yang kita amalkan di bulan Rajab, kita amalkan di bulan Sya'ban, kita olah lagi, kita perkuat lagi di bulan Ramadan. Ya Allah, siangnya aku berpuasa dan puasanya aku bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi di sampingnya ya Allah saya jaga kesuciannya untuk tilawah Quran, untuk menyampaikan sebuah nasihat kebaikan kepada keluarga saya. Suami memberikan nasihat kebaikan kepada istri, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada ahli baitnya. Ini mulut. Dan salah satunya yang tidak umat baginda Nabi yang tidak bisa mencium bau surga, salah satunya adalah yang tidak bisa menjaga lisan. Yang tidak bisa menjaga lisan. Dengan apa? Hibah, adu domba, bahaya. Maka fitnah itu bagian dari, lebih kejam dari membunuh. Kalau membunuh jelas itu mematikan, mengambil ruh dari raga, membunuh. Tapi kalau fitnah orangnya hidup, Pak. Tapi kita bawa hina hidup. Itu namanya fitnah. Ngeri, Pak. Ya, ini jaga lisan kita. Ibu kan sudah sholat, ibu sudah tilawah Quran, ibu sudah berpuasa. Jaga kesucian lisan kita, jaga kesucian puasa kita, jaga kesucian tilawah Quran kita, jaga kesucian sedekah kita. Jangan dibohongi. Ramadan berdoa untuk para sesama, bersedekah yang ada sum'ah, nggak mau didengar, sedekah yang nggak mau dia untuk dilihat, tidak mau dibesar-besarkan, biasa-biasa saja. Siang kita berpuasa, malamnya kita hidupkan dengan amal soleh, tarawih, tilawah Quran, ya Bu, hati kita dengan pikir. Ayo kita isi Ramadan dengan sukacita, isi Ramadan dengan bergembira, isi Ramadan ini dengan riang gembira, isi dengan kebaikan, agar nanti setelah Ramadan meninggalkan kita menjadi manusia utuh. Hati kita nggak terbelah, hati kita nggak terbelah, sampai kita membuka Ramadan kemudian semakin utuh kita sebagai manusia. Kita udah biasa setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Meskipun Ramadan sudah meninggalkan kita, pesan Ramadan kita buat dengan kita ikat dengan simpul yang kuat. Apakah kita bisa menahan Ramadan untuk tetap di hati kita? Enggak bisa. Ramadan harus meninggalkan kita. Beralihnya waktu menjadi bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti Muharram, terus berotasi waktu itu. Kita nggak bisa menahan. Tapi pesan Ramadan, pesan Rajab, pesan Rajab, pesan Sya'ban itu melekat kuat dalam kehidupan kita apapun, meskipun bulan itu sudah berlalu dalam kehidupan kita. Karena ini kan rotasi, subuh, nanti masuk zuhur, kita komitmen, disiplin, asar, maghrib, isya, nanti tilawah lagi, baca Quran lagi di sepertiga malam, subuh, itu kan begitu. Nanti yang dagang, biasa aja sih. Dagang, nanti kita bertasbih. Hati kita tetap tilawah Quran. Dan kita punya guru yang bagaimana kita diajarkan membaca surah-surah yang pendek, ayat kursi, ya Pak, Alam Asyrah. Ya, kita baca. Bagaimana baca kita nanti harus baik dan benar. Ayo panggil guru yang ada ilmu tajwidnya, fasalahnya, makhrajul hurufnya, terus kita baca.
bina anak-anak kita sebagai generasi penerus nanti di saat kita diwafatkan. Wafat kita dalam keadaan tenang karena sudah ada anak-anak yang soleh dan soleha. Ini sholatul marwah dibangun bukan untuk satu generasi, bukan untuk satu dekade, bukan satu keturunan, tapi masjid sholatul marwah ini dibangun sampai kiamat. Jadi kalau DKM tidak ada regenerasi siapa yang akan meneruskan setelah ini, berarti DKM nggak sukses. Nggak sukses. Suksesnya pengurus ini bagaimana setelah aku siapa yang memimpin? Harus ada pengurus ini, harus ada penggantinya, harus ada untuk dapat terus ini sholatul marwah membentangkan belajar bersama terus. Apapun nanti generasinya, apapun nanti masanya. Dulu masa bapak remaja beda dengan masa remaja saya. Masa remaja saya beda dengan masa remaja saya. Jangan sampai kita digilas dengan globalisasi, dengan digitalisasi yang tanpa batas. Dulu Pak, mungkin kita nih, kalau nggak di hadapan guru kita yang namanya slogan, di hadapan guru kita mendengar alif, a, ba, ta, ta, wujud, kidam, bako. Apa itu wujud? Apa itu kidam? Apa itu bako? Dulu kita anak belajar guru. Sekarang zamannya digitalisasi, buku. Kita tidak bisa membentuk era digitalisasi. Dulu kita kecil mah ada nilai keberkahan tentang banyak guru. Dari rumah datang ke masjid, bawa kitab Al-Quran, bawa pena, bawa buku tulis ngaji di rumah guru, ngaji di masjid, lihat wajah guru. Sekarang bukan di YouTube. Sana terus. Nah kalau dulu kita remaja, bapak-bapak lainnya seperti itu Pak. Nah sekarang bagaimana sholatul marwah bisa dapat menyamai minimal tidak terbias dari digitalisasi dan globalisasi. Nah ini begini Pak, apalagi kalau ngajinya rutin seminggu sekali buka kitab, ada kajian kitab apa fikih, tasawuf, akidah akhlak. Siapa gurunya buka kitabnya sampai hafal untuk kitab dikaji. Saya belajar dari guru ini, guru saya belajar dari guru ini, guru ini belajar dari guru ini. Jadi terarah. Ramadan turun sebagai bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang penuh dengan pengampunan dosa, di mana Al-Quran diturunkan dan di mana ada Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Yuk manfaatkan bulan Ramadan dengan yang gila, mengisi malam Ramadan dengan amalia, dengan beribadah, dengan Al-Quran, dengan sholat. Lalu siang kita berpuasa dengan sukacita, jangan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Orang yang baru balik Pak, kalau laki-laki kan sekitar 12 tahun. Kalau sedang menahan lapar dan dahaga, anak saya kuat Pak. Anak saya kuat. Bahkan anak saya itu kalau sakit pusing aja, sudahlah berbuka saja, jangan. Saya tetap berpuasa. Artinya apa? Ini kalau kita puasa kita hanya sebatas menahan tenaga, berarti kan kita ini nggak jauh kayak saya Pak. Ya Bu, anak saya kalau sakit Bu, sakit aja Bu, pusing atau apa saya suruh buka puasa bulan Ramadan, pernah ini kejadian, nggak mau. Nah berarti kalau kita puasanya untuk sekedar menahan lapar aja, berarti puasa kita kan nggak jauh kayak saya. Ayo naik lagi kita puasa. Bisa menahan kesucian lisan kita yang sudah dibasuh dengan air yang suci. Kita mampu menjaga lisan kita, kesucian kita di saat kita tilawah Quran dalam sholat, bertasbih dalam sholat, bersolat dalam sholat, kita mampu mensucikan lisan kita untuk tetap bertasbih,
Kalau keluar dari lisan kita berbicara yang baik. Ibu, mata ini melihat dengan penglihatan yang baik, telinga ini mendengar dengan pendengaran yang baik, kaki ini berjalan dengan perjalanan yang baik. Ayo kita sama-sama belajar. Terakhir, pekan yang lalu saya ada berkesan di Cirebon. Musola kecil, namanya Musola Ahmad. Dua minggu yang lalu, saya sama jamaah bermunajat cinta sama Ya Allah, sampaikan saya, kami semua Ya Allah, di keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan Ya Allah di keberkahan di bulan Ramadan. Bapak sehat Pak ya, sehat walafiat, biar kita sampai di bulan Ramadan. Nangis lagi. Akui bahwa diri kita manusia, bahwa Allah ampuni dosa-dosa. Sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Selesai Pak, jam 6 saya pulang. Sampai di rumah. Sebelum selesai ada sebelah kiri saya bertanya, Pak, bagaimana cara merawat saya bertanya? Bagaimana cara merawat silaturahmi? Saya katakan silaturahmi tidak hanya sekedar berdoa, tapi bersemayam dalam doa. Saudara kita orang tua kita yang jauh di sana, kalau kita tidak bisa sama langit, kita tidak bisa makan panjang. Lakukan dengan doa. Saya pulang Pak, saya pulang sama rumah karena handphone saya berbunyi, saya buka WA. Ketua Sekolah Harapan mengatakan, Pak Selamat, yang tadi bertanya, yang tak sungguh tadi bertanya tentang perawatan terakhir, itu daripada saya saya wajahnya masih ingat, sebenarnya masih ingat keadaan tawarannya, masih ingat saya bertanya kita tidak tahu ya. Bagaimana kita yang sampaikan semua ini Allah saya dan semua ini Bapak Ibu sekalian sampai kenikmatan berzakat ya. Jadi ceritanya ketika saya kerja, besoknya saya kerja. Jadi sampai rumah, tiba-tiba sesat sampai rumah Pak. Jadi nggak repot di jalan. Sampai rumah sesat, lalu dibawa ke rumah sakit, meninggal di jalan. Menurut dokter, sampai di rumah sakit itu sudah meninggal di jalan. Nah Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang baik ini di bulan Sya'ban sampai nanti bulan Ramadan, ketemu kita di bulan Ramadan ini kesempatan wujudkan keinginan Bapak Ibu sekalian apa yang Bapak Ibu termasuk saya inginkan di bulan Ramadan. Kalau memang Allah kabulkan segala permohonan kita, Allah kabulkan segala bulan Ramadan. Tapi kalau Allah belum kabulkan, mungkin Allah akan kabulkan setelah kehidupan. Insyaallah kita akan ada Allah kabulkan setelah kehidupan di dunia. Ya Bapak Ibu sekalian, kemudian kira-kira kita sudah lepas dari bulan Rajab, ya Pak ya. Selesai Pak bulan Rajab, kita sholat, selesai Pak ya. Clear Pak ya. Dan tawa-tawa lagi Pak. Sukses hidup, sholat. Berkaplah amal terdata, dan baras sholat di sholat. Ingat dengan kekuasaan Allah, ingat Allah dengan kita bersyukur, kita sehat.
Ya Pak, sholat. Sholat kita ini sholat, tegakkan sholat, dirikan sholat. Naik lagi Pak, biar kita itu bisa mencegah perbuatan kejenuhan. Naik itu otomatis sholat, naik lagi menjadi mukimus sholat. Ya, clear ya. Saban, perintah bulan, perintah sholat. Nanti Ramadan kita baru menggunakan Rajab dan Sya'ban. Ramadan Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Lailatul Qadar. Ya, semua ini Allah berkahi di bulan Ramadan. Bulan manfaatnya karena sudah masuk subuh, Isra, nanti lewatkan 5 menit Pak. Fadilahnya apa saat kita subuh? Ba'da subuh, Bapak Ibu sekalian, ba'da subuh jangan bergeser sampai datang waktu subuh, lewatkan 5 menit, kerjakan 2 rakaat subuh, fadilahnya mengerjakan ibadah umroh dan haji sempurna. Ya, fadilahnya Pak. Jadi wujud kita di sini. Kita tidak berwujud umroh dan haji, tapi fadilahnya, pahalanya ibarat kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Makanya cepat nanti sebelum Ramadan bawakan itu Pak. Kalau kalian kegiatan sampai subuh, itu juga kerja. Yang bapak kasih tahu bapak itu baca Quran sampai subuh, sholat sunnah berdoa subuh. Bapaknya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kita tutup dengan doa yang baik, yang berbicara baik, Bapak yang menanggapi juga baik, yang lebih baik itu bagaimana kita bisa mengamalkan. Ya, ini kita amalkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat khususan ila jami'il muslimin wa ila salam ajma'in bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا